Oke, halo semuanya, jumpa lagi di channel Edu Teknologi. Pada video kali ini saya akan membagikan tutorial kepada teman-teman semua bagaimana cara kita untuk membuat buku kas secara otomatis di Microsoft Excel. Tapi sebelum itu, bagi teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel ini, boleh nih untuk mengklik tombol subscribe terlebih dahulu dan menyalakan lonceng notifikasinya supaya teman-teman semua tidak ketinggalan dengan video terbaru yang akan saya upload setiap harinya di channel ini. Oke, kalau sudah, langsung saja kita mulai ke video tutorialnya. Di sini saya sudah menyediakan sebuah contoh, yaitu tentang buku kas yang sudah saya buat ya, teman-teman ya. Di sini ada headernya, itu ada nomor, tanggal, keterangan, debit, kredit, dan juga saldo. Nah, di sini dan juga ada bagian jumlah akhir ya, teman-teman ya, yaitu jumlah keseluruhan dari debit, kredit, dan juga saldo akhir. Seperti itu ya, teman-teman ya. Oke. Nah, mungkin di sini saya akan membuat contohnya di sheet baru ya, teman-teman ya, cara membuat tabelnya. Nah, di sini saya sudah membuat sheet baru di sheet yang kedua. Nah, mungkin di sini saya akan sedikit perlebar supaya terlihat seperti itu ya. Nah, mungkin di sini saya buat terlebih dahulu pada bagian yang pertama, yaitu nomor, lalu ada tanggal, lalu ada keterangan, lalu berikutnya ada debit, dan yang terakhir adalah ada saldo akhir. Ada kredit dulu, sorry, dan saldo akhir. Seperti ini. Oke, mungkin kita akan rapikan terlebih dahulu. Nah, oke. Selanjutnya kita akan rapikan terlebih dahulu, ukurannya seperti ini akan agar pas seperti itu ya, teman-teman ya. Nah, oke, kalau sudah seperti ini, kita berikan bordernya terlebih dahulu supaya kelihatan tabelnya. Oke, mungkin segini saja cukup. Kita berikan border seperti ini. Lalu yang untuk bagian header kita cetak tengah dan juga cetak tebal. Nah, oke. Nah, mungkin di sini saya akan berikan terlebih dahulu judul dari buku kasnya. Kita klik saja Merge and Center. Lalu kita berikan judul, misalnya buku kas koperasi. Seperti ini. Oke, kita berikan cetak tebal saja selanjutnya. Nah, kita berikan penomoran secara otomatis terlebih dahulu di bagian nomor. Kita berikan numbering saja, lalu kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, oke, sudah secara otomatis ya, teman-teman ya. Nah, selanjutnya kita berikan di sini yaitu pada bagian jumlah. Nah, di sini mungkin saya akan berikan merge and center lagi. Lalu kita tuliskan saja di sini jumlah. Nah, di sini adalah jumlah itu adalah jumlah keseluruhan dari debit, kredit, dan juga saldo akhir, yaitu kita menggunakan rumus sum ya, teman-teman ya. Kita tulis sama dengan, lalu sum kurung buka dari sel paling awal yaitu G4 sampai dengan sel paling akhir yaitu G15. Lalu kita tulis tutup kurung, lalu kita enter saja di keyboard kita. Nah, di sini nominalnya 0 karena belum kita isikan apa-apa ya, teman-teman di sini. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung saja drag ke sebelah kanan seperti ini. Nah, nanti semuanya akan secara otomatis dituliskan 0 di Microsoft Excel ini karena kita belum mengisikan sebuah nominal apapun di sini. Jadi dia totalnya itu hanya 0 saja. Dan di sini mungkin saya akan berikan border terlebih dahulu dan juga warnanya supaya terlihat seperti itu ya. Di sini saya juga berikan warna. Oke, ini juga warna deh supaya kelihatan seperti itu. Oke, di sini mungkin saya akan berikan terlebih dahulu pada bagian nomor 1 mungkin adalah saldo awal. Seperti ini, karena biasanya itu di suatu buku kas itu biasanya terdapat sisa dari uang kemarin seperti itu ya, atau uang bulan lalu yang masih bisa dimasukkan ke dalam buku kas. Misalnya saldo awal itu kita masukkan ke dalam debit ya, teman-teman ya. Perlu diingat kembali, debit merupakan uang masuk dan juga kredit merupakan uang keluar seperti itu ya, teman-teman ya. Jadi jangan sampai lupa. Jadi debit itu merupakan uang masuk dan juga kredit merupakan uang keluar seperti itu.
Jadi di sini misalnya pada bagian saldo awal debitnya itu sebesar 10 juta ya teman-teman ya misalnya. Nah, seperti ini. Nah, nanti secara otomatis pada bagian jumlah akan menuliskan nominal sebesar 10 juta. Nah, di sini mungkin saya akan memberikan currency-nya terlebih dahulu ya, teman-teman ya, supaya kelihatan Rp-nya atau rupiahnya dari kolom debit sampai saldo akhir. Kita blok seperti ini. Lalu kita klik kanan saja di mouse kita. Lalu selanjutnya kita pilih format cell yang ini. Nah, selanjutnya kita pilih di bagian sebelah kiri ini, kita pilih currency. Nah, selanjutnya kita pilih simbolnya itu Rp ya, teman-teman ya, seperti ini. Nah, oke. Selanjutnya kita klik saja oke. Nah, nanti akan secara otomatis ditulisnya dalam bentuk rupiah, yaitu 10 juta, 10.000.000 titik nolnya 3 kali, seperti itu. Oke, selanjutnya mungkin saya akan tambahkan lagi keterangan pada berikutnya ya, teman-teman ya. Misalnya di sini pada tanggal 5 Januari 2022. Misalnya pada tanggal 5 Januari 2022 itu terdapat pembelian barang baru. Pembelian mesin misalnya. Pembelian mesin sebesar 3.500.000 misalnya, 3.500.000. Nah, nanti akan secara otomatis ditulisnya 10 juta dan juga ini akan ditulisnya secara otomatis yaitu 3.500.000 seperti itu. Nah, debit itu pada bagian awal kita masukkan ke dalam saldo akhir, maka kita tuliskan saja di saldo akhirnya itu adalah sama seperti debitnya awal yaitu 10 juta. Kita tuliskan saja sama dengan G4 seperti ini, yaitu 10 juta. Lalu pada bagian yang kedua yaitu saldo setelah kita membeli mesin, maka saldonya kita akan berkurang ya teman-teman ya, karena kita melakukan pembelian yaitu pengeluaran duit, pengeluaran uang seperti itu. Maka rumusnya akan sedikit berubah yaitu kita tulis sama dengan saldo awal yaitu saldo yang ada di I4 ditambah dengan debit. Kalau misalnya debitnya ini terisi ya teman-teman ya, yaitu pada G5, lalu kita kurangkan dengan kredit yang terdapat pada H5 seperti itu. Lalu kita enter saja di keyboard kita. Nah, nanti akan secara otomatis ditulis ya teman-teman ya hasil akhirnya, yaitu kita awalnya ada 10 juta dan karena kita melakukan pembelian mesin sebesar 3.500.000, maka uang kita tersisa 6.500.000 seperti itu. Nah, di sini kita tarik saja 6.500.000-nya ke arah bawah seperti ini ya teman-teman ya untuk menghitungnya. Nah, kalau kita lihat di sini 6.500.000-nya itu tertulis berulang kali seperti itu ya teman-teman ya, sehingga ini pun mengakibatkan bahwa nominal akhirnya yaitu jumlahnya saldo akhirnya itu menjadi sangat besar sekali, yaitu sebesar 81.500.000. Nah, ini tentunya akan sangat mempengaruhi kita pada saat kita ingin menghitung saldo akhirnya seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita di sini perlu mengubah sedikit rumus kita. Nah, di sini pada bagian sel I5 kita ubah sedikit, kita tekan saja F2 di keyboard kita untuk merubah rumusnya. Lalu kita menggunakan rumus if and ya teman-teman ya, yaitu kita ketikkan saja if, lalu kita beri kurung buka, lalu selanjutnya kita berikan formula baru lagi yaitu formula N seperti ini. Nah, selanjutnya kita berikan lagi kurung buka. Nah, di sini kan saya ingin membuat pernyataan bahwa apabila debitnya kosong dan juga kreditnya kosong, maka tidak akan terjadi penghitungan apapun seperti itu ya teman-teman ya. Jadi saldo akhirnya tidak akan ditulis hasil akhirnya seperti itu. Jadi tidak akan tertulis berulang kali seperti ini, seperti itu. Maka jika debitnya kosong yaitu pada sel G5 kosong, yaitu G5 sama dengan petiknya seperti ini. Ini maksudnya adalah kosong, G5 sama dengan kosong, dan juga kita berikan titik koma. H5 sama dengan kosong, H5 sama dengan petik kosong seperti ini. Lalu kita tutup kurung. Lalu kita petik lagi, berikan titik koma lagi, dan kita berikan tanda petik ya teman-teman ya, seperti ini. Lalu kita berikan titik koma lagi seperti ini. Nah, ini maksudnya adalah if
G5 dan H5 kosong, maka nilainya kita kosongkan saja pada saldo akhirnya. Selanjutnya, jika nilai I4, G5, dan H5-nya terdapat nilai begitu ya teman-teman ya, maka akan dilakukan penghitungan seperti itu. Nah, di sini kita tambahkan pada bagian akhir yaitu tutup kurungnya. Seperti ini. Selanjutnya kita tekan saja Enter di keyboard kita. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan belum ada perubahan ya teman-teman ya. Di sini kalau kita tarikan saja ke bawah seperti ini, lalu kita lepaskan selnya atau kita lepaskan mouse kita, nanti akan secara otomatis terhapus seperti ini. Nah, ini sebenarnya tidak terhapus ya teman-teman ya. Kalau kita klik double klik seperti ini, masih ada rumusnya seperti itu. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kalau kita double klik seperti ini, masih ada rumusnya. Nah, oke. Di sini mungkin saya akan berikan lagi keterangan pada tanggal-tanggal berikutnya. Misalnya pada tanggal 9 Januari 2022 itu kita ada pembelian lagi. Pembelian misalnya terdapat pembelian alat tulis misalnya. Yaitu sebesar 2 juta ya, teman-teman misalnya 2 juta. Nah, seperti ini. Nanti akan secara otomatis di tabel kita itu yang nilainya awalnya saldo akhirnya itu adalah sebesar 6.500.000 dikarenakan kita melakukan pembelian alat tulis, maka saldonya berkurang yaitu sebesar 2 juta rupiah ya teman-teman ya, menjadi 4.500.000 seperti itu. Nah, dan juga kalau kita lihat di sini pada bagian jumlahnya secara otomatis akan menjumlahkan nilai dari kreditnya dan juga akan secara otomatis menjumlahkan dari nilai saldo akhirnya seperti itu, yaitu sebesar 21 juta rupiah seperti itu. Nah, mungkin di sini saya akan tambahkan lagi misalnya pada tanggal 15 Januari 2022 kita ada tambahan modal seperti itu. Tambahan modal sebesar 5 juta rupiah misalnya. Nah, nanti saldo akhir kita akan secara otomatis dijumlahkan dalam tabel kita. Yang awalnya ada 4.500.000, ketika kita tambahkan 5 juta rupiah, maka nilainya akan bertambah menjadi 9 juta rupiah seperti itu. Oke. Jadi seperti ini ya teman-teman ya cara membuat buku kas secara otomatis di Microsoft Excel. Jadi rumusnya itu seperti ini, jangan sampai lupa ya teman-teman ya. Rumusnya itu seperti ini, jangan sampai lupa, yaitu kita menggunakan rumus if and untuk mengisikan nilai dari saldo akhirnya supaya dapat terisi secara konstan seperti itu. Dan juga dapat terisi apabila nilai dari debit dan kreditnya ada nilainya seperti itu. Jadi mungkin nanti rumus ini akan saya bagikan di deskripsi video ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu video kali ini tentang bagaimana cara kita untuk membuat buku kas secara otomatis di Microsoft Excel. Apabila kalian ada pertanyaan terkait video kali ini, kalian bisa menuliskannya di kolom komentar, dan apabila kalian ada request untuk video-video selanjutnya, kalian juga bisa menuliskannya di kolom komentar. Kalau sempat, saya akan membuatkan video tutorialnya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di video edit teknologi selanjutnya.